Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Amin. Kembali lagi dengan gue Sky Al-Mukarram Sitorus. Asik. Gue ini orang biasa yang keren. Dan ketika nanti suatu hari lo ketemu orang biasa yang keren, that's me, Sky. Kita mau ngebahas 7 fakta tentang Laurentius Rando, pendiri Jakarta Beatbox. Dan kalian tahu Jakarta Beatbox itu sebesar apa? Wow, gitu. Maksudnya di sini itu bukan ketua apa-apa ya, bahkan ya paling yang itunya Sky doang gitu. Sabtu Minggu ada yang sekolah di situ ya, sekolah beatbox yang datang ke Jakarta Beatbox itu untuk belajar di situ, itu ramenya minta ampun. Di Kidi Sabtu Minggu itu nggak bisa ngedatangin orang serame itu. Kita bilang ayo mau ngajarin apa gitu, mau belajar apa, di Kidi paling 1-2 orang datang. Asal kalian tahu juga, Rando ini juga dia adalah ketua dari beberapa regional beatbox di daerah-daerah. Fans yang akan semakin banyak. Keren. Maksud gua, namanya juga manusia ya kan, kita juga akan selalu berusaha untuk lebih baik dari yang sekarang ya kan. Rando itu channelnya baru, tapi naiknya cepet, seperti 4G LTE-nya smartframe. Wow, gitu tuh. Sekitar bulan Oktober atau November, Rando itu bikin akun sendiri ya, Laurentius Rando, dan gila men. Sampai kemarin itu 2 minggu yang lalu itu 250.000 lebih subscribernya. Wow. Tapi di Teliti belum ada apa-apanya sama Rando. Serius. Apalagi di Kidi. Dan gue tahu Rando gak kaget. Kenapa? Karena dia Rando, jadi dia gak bakal kaget. Kalau dalam waktu 4 bulan dia akan mendapatkan subscriber itu 250.000 lebih. Di Kidi dari 30.000 sampai ke 30.500 itu dalam waktu 3 bulan. Kaget. Kita nambah 500 orang. Kaget banget. Jadi di Kidi itu ada satu orang petugas kita yang spesialis mengecek subscriber. Dia doang tuh yang begadang setiap hari, setiap malam. Jadi dia mantengin doang nih. Jadi setiap per jam 12 malam itu ntar dia ini nulis tanggal 26 Maret 4 subscriber nambah. Fans yang akan semakin banyak. Yang bikin kita berkembang itu ya kalian lah pasti. Tanpa kalian ya kita itu bukan apa-apa. Serius. Tapi ingat, tanpa kita kalian juga bukan apa-apa. Tanpa kita kalian bukan apa-apa. Tapi ada Rando. Iya kan? Gazeleon, mana suaranya? Gazeleon, Rando, Gazeleon, Rando. Biasa gitu tuh ya, waktu itu gue dengerin gitu. Fansnya Rando itu militan gila, dan loyalitas mereka tuh tinggi banget terhadap Rando. Itu hebat nih. Gila bisa gitu. Untuk mencintai seseorang, untuk ngefans untuk mengidolakan seseorang itu salut gue. Itu oke menurut gue. Jadi Kidi itu hari ini nge-like, besok unlike ya. Hari ini ngefans, besok nggak ngefans. Yang penting kalian cinta sama Kidi, itu aja. Gua harap sih kalian menyukai Kidi itu karena kalian suka sama isinya Kidi, suka sama konten-kontennya Kidi, bukan karena personalnya, bukan karena perorangannya. Itulah karena kami pengen ini Kidi ini kan membentuk sistem kekeluargaan yang baik. Main kesini juga nggak apa-apa lo, kalau mau main datang aja lo ke Lakodovin depan itu, kalau nggak ke Geraha Kapital. Ngirim mail time juga boleh, Sedekah time ya kan udah gue bilang kemarin. Fansnya Kidi akan semakin banyak. Amin kalian sangat amat membantu Kidi ya. Meet and greet Rando, luber pecah abis. Sadis banget nih, sadis. Gue nonton tuh openingnya gini, teman-teman sorry ya, gue bikin meet and greet dan yang datang sepi banget. Tapi gue jelas suaranya, langsung rame men, ya Allah. Sadis banget tuh Rando, keren banget sumpah, itu luber men, penuh, sampai rooftop, sampai di depan tuh bikin screen yang nggak bisa masuk tuh, gila men, sampai orang-orang Senayan rame banget kemarin nonton itu apa? Persib lawan apa? Arema tuh rame banget, gila rame banget di Senayan tuh. Persib siapa yang menang? Arema tuh parah banget, gila. Itu saking kerennya Rando, sampai Senayan itu orang nonton penuh Arema lawan Persib. Bellagio itu gila men, di Bellagio itu orang penuh pada datang, diskon sepatu sampai 60% loh, gila. Gue nggak serius ini, gue serius. Gazeleon itu ngantrinya, antusiasme mereka tuh untuk ngeliat Rando tuh keren banget men. Dan menurut gue ini salah satu meet and greet YouTubers yang paling pecah ya. Bener nggak sih? Setuju nggak sih lu? Ini yang paling ramai yang gue lihat, soalnya yang lain gue nggak lihat. Kalau dibandingkan sama Kidi itu, Kidi berencana bikin meet and greet yuk gitu. Yang jawab bulan ini 1, bulan depan 1, bulan depannya lagi 1. Jadi selama 1 tahun, misalnya sekarang ini bulan April, jadi kita akan mengadakan meet and greet bulan April tahun depan.
ya udah 12 orang yang datang karena setiap bulan jawab satu. Tapi kalau misalnya kalian mau kita bikin meet and greet, kita akan bikin konsep cerita sama kalian juga nanti. Kalian juga ikut berpartisipasi ntar kalau misalnya kalian mau kita bikin meet and greet. Tapi kalau yang datang sampai 2000 orang ya. Rando bikin kaos. Keep smile on your face. Itu laku keras men, gila. Gua dapat info dari Badan Intelijen Sekali Sitorus ya, Badan Intelijen Sekali Sitorus BISS itu mengatakan bahwa dalam waktu seminggu orang PO sebanyak berapa? 1000 ya? Sekitar 1000 pemesan. Wow. Udah gue bahas kan kemarin, minimal dia punya untung 50 juta dari kaos doang. Pinter anak ini nyari duit. Keren. Jangankan di Kidi men. Menurut gue jangankan di Kidi, Raditya Dika aja itu masih belum ada apa-apanya sama Rando. Gue yakin Raditya Dika kalau misalnya bikin meet and greet tuh nggak sebanyak ini kan, nggak sebanyak Rando, ya kan? Apalagi kalau misalnya nanti tuh si Rando bikin film, gue yakin ntar Rando bakal bisa bikin film. Mah, ya Raditya Dika mah nggak ada apa-apanya sama Rando. Kalau dia bikin buku terus nanti dia bikin film, gue yakin ntar begitu Rando bikin film, Raditya mah di calling, ajakin main. Cuman seminggu sebelum syuting dibatalin pasti. Ya karena Raditya Dika tuh udah gak ada apa-apanya di mata Rando, gila lah men. Rando gitu ya kan. Di Kidi bikin kaos bertahun-tahun men. Dari tahun kapan kita bikin kaos? Di Kidi dari tahun kapan bikin kaos? Tahun lalu. Dari tahun lalu yang laku udah berapa? Belum ada sekerdus yang kita keluar. 1000 kaos men. Kenapa? Karena dia Rando. Kenapa sih Rando bisa kayak gitu? Because he is Rando men. Rando, walaupun dia punya masalah, tapi dia tetap keep smile, tersenyum. Itulah hebatnya dia. Maksudnya, ya memang itulah. Karena menurut gue masalah adalah masalah. Jangan bikin masalah itu menjadi masalah yang baru. Ya sudah, jalani masalah itu, selesai, lupakan. Iya kan? Kita harus tersenyum, dan kita harus tersenyum. Mau si Rando kemarin itu ngejual mail time-nya, terus dia dibully orang, dia dipojokkan orang. Ya itu kesalahan dia memang. Tetapi bagaimana caranya dia bisa keluar dari masalah itu kan yang penting. Nah kalau gue punya masalah kayak gitu, gue senyum. Ditanya apa-apa Om Sky, gue senyum aja. Om Sky, diajakin makan Om Sky, gue senyum aja. Pas diperiksa ternyata gila. Ya itu anak-anak di Kidi beda sama Rando. Jauh. Ini yang sangat amat disayangkan ya menurut gue. Tapi ya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mayazro yahsud gitu ya kan. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Apapun yang lo tanam, itulah yang akan lo tuai. Lo tanam kebaikan lah yang akan lo tuai. Lo tanam senyum, maka senyuman lah yang akan lo tuai. Setiap video-videonya Rando itu yang like ya, yang like itu buajingan banyaknya men. Ya, gila banyaknya. Dan sekarang itu yang disayangkan adalah dislike-nya itu banyak banget. Dan saking kerennya ini orang gitu, Rando ini, dislike-nya Rando aja itu mengalahi subscribernya di Kidi. Allah, aneh gak paham. Aneh harus ngomong apa sama ente, ya Allah, aneh gak paham. Keren banget ente ya. Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia Rando gitu. Gua ngomong ini bukan karena gua ngefans atau apa ya, atau gua benci, enggak. Gua itu tidak pernah membenci personal. Hanya tidak suka dengan sifat. Gua hanya tidak suka dengan kelakuan, pola kerja misalnya. Ya kan? Tapi itulah gua salut gua sama Rando. Apa-apa dia bisa mendahulukan orang lain. Apa maksudnya dia bisa mendahului orang lain, dia bisa di atas orang lain. Subscriber, dari dislike, dari haters. Gila men, hatersnya dia aja tuh lebih banyak dari fansnya di Kidi, jauh lebih banyak dari fansnya di Kidi. Bahkan lebih banyak dari fansnya MU. Itu aja dari gue, kayak Al-Mukarram Sitorus ya, karena gue nggak mau lagi ngomongin apapun, karena dari sisi manapun ya kalah lah. Kayak Real Madrid ngelawan Persikasi Bekasi lah istilahnya, ya kan? Nah, dari sisi manapun kalah. Ya udahlah. Apapun yang terjadi, menurut gue dunia ini memang sadis. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sadis.